Oke lur, buat kalian semua yang suka banget dengan buah mangga, apalagi kalau di rumah ada buah mangga yang matang, cobain yo bikin menu dessert yang super creamy, seger, winu, dan pastinya melenyuk, yaitu buko mangga. Yang pastinya juga cocok untuk dijadikan ide jualan kekinian, ide usaha rumahan, ataupun untuk ide jualan di bulan Ramadan. Bagi yang penasaran apa saja bahan dan bagaimana cara membuatnya, yuk tonton videonya sampai akhir. Tapi sebelumnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya di channel YouTube Bang Aksa. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar selalu update video-video terbaru dari channel ini. Pertama, siapkan satu bungkus Nutrijel rasa mangga yang 15 gram. Lalu masukkan bubuk Nutrijel mangga ke dalam panci. Tambahkan 4 sendok makan atau sekitar 60 gram gula pasir. Kemudian aduk-aduk udek-udek supaya tercampur. Masukkan air mineral sebanyak 700 ml ke dalam panci. Nyalakan kompor dengan api yang sedang dan aduk-aduk agar tidak ada bahan yang menggumpal. Agar warnanya lebih ngejreng, saya tambahkan sedikit pewarna makanan yang warna kuning telur omega. Aduk-aduk udek-udek dan juga ublek-ublek agar tercampur merata. Setelah itu masukkan Nutrijel fruity asidnya ke dalam panci. Aduk-aduk kembali hingga benar-benar mendidih, lalu matikan kompornya. Kemudian tuang ke dalam cetakan atau loyang seperti ini dan diamkan atau masukkan ke dalam kulkas hingga jelinya ini set. Untuk kelapanya agar lebih ekonomis, saya gunakan Nutrijel kelapa muda yang 15 gram. Masukkan bubuk Nutrijel ke dalam panci. Tambahkan 4 sendok makan atau sekitar 60 gram gula pasir. Aduk-aduk udek-udek supaya tercampur. Tuang air sebanyak 700 ml ke dalam panci. Aduk-aduk sebentar agar tidak ada yang menggumpal. Nyalakan kompor dengan api yang sedang, lalu tambahkan 1 saset susu kental manis. Aduk-aduk kembali agar semua bahan tercampur. Setelah mendidih, matikan kompor, lalu tuang ke dalam wadah cetakan atau loyang dan tunggu hingga set. Bahan selanjutnya adalah sagu mutiara sebanyak 100 gram. Didihkan air sebanyak 1,5 liter atau 1500 ml. Masukkan sagu mutiara ke dalam panci yang sudah berisi air yang mendidih. Tambahkan sedikit pewarna makanan, di sini saya gunakan yang warna merah. Aduk-aduk sebentar, kemudian tutup pancinya. Kita masak ya dengan metode 5-37 atau kita masak selama 5 menit. Kemudian matikan kompor. Aduk-aduk sebentar agar tidak saling menempel. Kemudian tutup pancinya dan diamkan selama 30 menit. Setelah itu masak kembali selama 7 menit. Nah, dengan metode ini bisa lebih menghemat gas gitu ya. Setelah 7 menit matikan kompor, aduk-aduk sebentar, lalu diamkan beberapa menit dan kita saring, lalu bilas dengan air yang mengalir. Dan seperti ini hasilnya, sagu mutiaranya kenyal dan matang sempurna. Oke, untuk bahan berikutnya di sini sudah saya siapkan buah mangga harum manis yang sudah matang sebanyak 4 buah. Kemudian kita kupas kulitnya. Untuk buah mangganya ini opsional, bisa gunakan mangga sesuai selera. Bisa mangga golek, mangga harum manis, mangga Indramayu. Lebih bagusnya gunakan mangga yang tidak banyak seratnya gitu ya. Setelah selesai dikupas semua, kemudian kita ambil daging buahnya. Selanjutnya daging buah mangganya ini sebagian kita potong atau iris dadu seperti ini. Nantinya untuk digunakan sebagai isian atau topping. Untuk besar kecilnya disesuaikan dengan selera saja ya lur ya. Dan sebagian atau sisanya kita masukkan ke dalam blender. Untuk takaran buah mangganya ini sekitar 2 buah mangga gitu ya. Agar rasa manisnya ini pas sesuai keinginan, di sini saya tambahkan 3 sendok makan gula pasir. Agar kentalnya juga pas, tidak terlalu cair, maka di sini saya tambahkan air sebanyak 100 ml. Kemudian blender sampai gulanya hancur, semua bahan tercampur dan tekstur mangganya juga lembut. Setelah itu pindahkan ke wadah yang lain. Nah, setelah jelinya sudah set dan kenyal, kemudian kita potong-potong atau iris-iris kecil atau kita potong dadu seperti ini.
Untuk besar kecilnya disesuaikan saja dengan selera atau kebutuhan gitu ya. Untuk jelly atau puding kelapanya ini bisa diganti dengan nata de coco atau kelapa aslinya. Dan untuk jelly mangganya ini warnanya jadi lebih terang atau cantik seperti warna kuning telur omega. Jelly mangganya ini juga saya potong dadu kecil-kecil saja seperti ini, atau disesuaikan saja ya lur ya dengan selera atau kebutuhan. Tahap selanjutnya kita buat untuk kuahnya. Untuk bahan kuahnya di sini saya gunakan susu evaporasi sebanyak 1 kaleng atau sekitar 385 gram. Boleh gunakan merek apa saja, disesuaikan saja dengan selera. Tambahkan juga susu kental manis sebanyak 5 saset. Boleh gunakan merek apa saja, disesuaikan juga dengan selera. Agar rasa kuahnya tambah creamy dan segar, di sini saya tambahkan 200 ml susu full cream. Boleh gunakan merek apa saja juga. Aduk-aduk, udek-udek sampai semua bahan tercampur. Oke, selanjutnya kita ke cara penyajiannya. Untuk wadahnya di sini saya gunakan tin wall yang ukuran 300 ml. Lalu masukkan jus mangga ke dalam cup. Untuk takarannya di sini saya gunakan sebanyak 2 sendok makan saja. Kemudian masukkan juga sagu mutiara ke dalam wadah. Untuk takarannya di sini saya gunakan sebanyak 1 sendok makan munjung untuk di tiap wadahnya. Berikutnya tambahkan juga puding atau jelly kelapa muda ke dalam wadah. Untuk takarannya saya gunakan sebanyak 2 sendok makan di tiap-tiap wadahnya. Masukkan juga jelly mangga ke dalam wadah. Di tiap wadahnya saya berikan sebanyak 2 sendok makan juga. Kemudian tuang kuah susu ke dalam wadah. Berikan secukupnya saja, tidak usah terlalu penuh loh ya. Tambahkan juga topping potongan buah mangga sebanyak 2 sendok makan di tiap wadah. Lalu tambahkan juga biji selasih di tiap wadahnya sebanyak 1 sendok makan. Namun ini opsional saja ya lur ya. Mau ditambahkan boleh, tidak juga boleh. Dan tahap yang terakhir, tambahkan topping keju parut secukupnya atau sesuai selera. Kemudian kita tutup wadahnya, dan bila untuk dijadikan ide jualan bisa ditempel stiker thank you seperti ini atau logo usaha teman-teman sendiri. Setelah itu kita simpan ke dalam kulkas atau pendingin, karena bila dinikmati saat dingin rasanya itu benar-benar mantap, super creamy, segar, melenyuk dan winu loh ya. Pastinya juga cocok banget loh ya dijadikan ide jualan kekinian, ide jualan di bulan Ramadan atau usaha rumahan yang bisa menambah cuan. Dari harga bahan sekitar 70.000 bisa jadi 14 cup. Bisa dijual di harga 10.000 sampai 15.000, sudah untung banyak loh ya. Dan resep ini hanya referensi saja, teman-teman bisa mengganti bahan, takaran, serta cara mengkreasikannya sendiri di rumah. Ingat, harga bahan atau HPP ini saat musim mangga loh ya. Maka untuk harga jualnya bisa disesuaikan. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Salam sukses selalu dan see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.